Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sarah Dalia. Kali ini izinkan saya sebagai GKB Angkatan 11 untuk menyampaikan refleksi diri modul 1.1 yang berjudul memahami dan menganalisis konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun peran guru untuk menuntun perjalanan belajar murid yang pada akhirnya menemukan siapa diri mereka dan mengantarkan mereka menuju cita-citanya. Ketika guru mengajari dalam kelas, guru sebenarnya sedang membentuk suatu masyarakat, membentuk sebuah budaya masa depan lewat murid-murid mereka. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan pada murid, dan mana murid juga mencapai kebahagiaannya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Adapun metode pengajaran di zaman kolonial Belanda yang menggunakan sistem pendidikan perintah dan sanksi tanpa sadar masuk ke dalam warisan cara guru-guru kita ketika mendidik murid. Bahkan murid sampai saat ini masih saja dianggap perlu untuk mendapatkan sanksi atau hukuman, yang mana masih saja berlangsung hukuman, sanksi yang dilakukan oleh guru baik dalam pembelajaran maupun di luar kelas. Yang kedua, masih adanya sistem penilaian atau penghargaan yang terlalu berorientasi pada kecakapan kognitif. Jadi penghargaan hanya diberikan kepada siswa yang dirasa pintar atau mendapatkan nilai yang tinggi. Hal ini tentunya menyebabkan perkembangan kecakapan sosial emosional murid menjadi terabaikan. Nah, Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sebuah sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among. Apa itu sistem Among? Yang mana beliau memperkenalkan 3 slogan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani. Kita kupas satu persatu. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya seorang guru harusnya berkomitmen, baik seorang pelanggan, ia harus memberikan contoh yang baik kepada siapa? Kepada siswa mereka. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, di mana seorang guru seharusnya adalah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan malah melemahkan semangat mereka. Yang ketiga adalah Tut Wuri Handayani, di mana seorang guru haruslah memberikan dorongan atau motivasi guna menjadikan murid-muridnya orang yang mandiri, orang yang merdeka, yang tumbuh kembang secara maksimal. Inilah sesungguhnya esensi dari Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara pada zaman dahulu. Nah, adapun kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Ada 2 kodrat yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat alam, yaitu bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Misalkan seorang murid yang berasal dari pesisir pantai, tentunya mereka berbeda dengan murid yang berasal dari lingkungan. Gaya belajar dan juga sifat ataupun karakter mereka pun berbeda. Anak yang berada di pantai mungkin lebih suka ketika belajar di luar ruangan karena mereka merasakan suhu yang begitu panas karena dekat dengan wilayah pantai. Karakter mereka pun berbeda dengan karakter-karakter siswa yang berada di wilayah pegunungan. Yang kedua adalah kodrat zaman, yaitu bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Adapun asas trikon, yaitu dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara, ada 3, kontinu, konvergen, dan konsentris. Nah, pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini bisa kita tuai menjadi 4. Yang pertama yaitu memerdekakan dan berpusat pada murid, sehingga murid sebagai student center. Pembelajaran bukan menjadi guru yang tolak ukur utama, tapi terpusat pada murid, guru yang menyesuaikan karena guru sebagai fasilitator. Yang kedua yaitu mengikuti perkembangan zaman. Tentu gaya mengajar guru pada zaman dahulu tidak bisa disamakan dengan gaya mengajar guru yang sekarang. Generasi Y dan generasi Z tentu berbeda dengan generasi milenial dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, terutama nilai-nilai Pancasila. Ada 5 sila yang ada di negara kita. Dan yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses, bukanlah hasil. Lantas, bagaimana ya saya memandang diri saya sebagai seorang pembelajar dan juga pembelajar jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, hal ini yang harus saya jawab pada tugas kali ini.
Adapun menurut saya sebagai pembelajar atau sebagai guru, yaitu ada 4 hal yang harus menjadi tumpuan utama. Yang pertama, sadar diri bahwa masih banyak hal yang belum saya ketahui. Yang kedua, selalu berupaya melakukan hal ke arah yang jauh lebih baik. Yang ketiga, keterbukaan untuk mau belajar dengan orang lain guna menambah pengetahuan dan sebagainya. Yang keempat, menempatkan diri sebagai among atau pembimbing, penasehat, pemberi motivasi, serta penuntun kodrat anak atau siswa-siswi kita. Kondisi ini juga mempengaruhi saya sebagai seorang pembelajar atau sebagai seorang siswa, yang mana ada 4 hal yang menjadi tumpuan utama, yaitu tentunya saya harus terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, harus mampu merenungi apa yang telah saya pelajari untuk dijadikan bekal dalam mengamalkan ilmu saya nantinya. Yang ketiga, menerapkan ilmu yang didapat dan senantiasa berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain agar bisa jauh lebih bermanfaat. Dan yang terakhir, senantiasa berkarya dan mengasah kemampuan diri sebagai sosok pendidik di negeri ini guna mempersiapkan generasi bangsa untuk kemajuan bangsa menuju generasi emas. Baik, sekian dari saya atas tugas kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.